إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه وهو أصدق القائلين بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Salah satu derajat kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya adalah derajat wali. Di mana derajat wali ini jamaah rahmatullah tidak akan mungkin didapatkan dan diraih oleh seseorang kecuali mereka di atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat yang ke-62 dan 63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada rasa takut untuk mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Di mana para wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang senantiasa berada di atas ketakwaan, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini jamaah rahmatullah menjadi jelas bagi kita semuanya bahwasanya di antara sifat wali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang termaktub dan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Qur'annya, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, senantiasa memperbaiki kualitas keimanannya kepada Allah, wa kanu yattaqun, dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui jamaah rahmatullah, keimanan, puncak keimanan seorang hamba adalah tauhid kepada Allah. Dan amalan yang paling tinggi untuk menggapai derajat takwa adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan yang lainnya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga apabila kita mengatakan ada wali Allah Subhanahu wa taala yang gila, yang Allah Subhanahu wa taala ambil akal sehatnya, maka secara akal sehat, hati nurani yang lurus yang selamat jamaah rahmatullah, dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan begitu pula dengan sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang menyebutkan sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala versi Quran dan sunnah, maka kita tidak mendapatkan satupun di dalam ayat Al-Qur'anul Karim begitu pula sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang menyebutkan ada wali Allah Subhanahu wa taala itu gila. Ada di antara wali Allah Subhanahu wa taala yang ambil akal sehatnya. Mustahil jamaah rahmatullah. Bagaimana mungkin seorang wali Allah itu dicap atau kita anggap mereka gila? Padahal amalan-amalan yang mereka lakukan, pondasi amalan yang mereka lakukan untuk sampai menggapai derajat wali tidak main-main. Yaitu mereka yang senantiasa membangun ketakwaan mereka di atas keimanan dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang menggabungkan dua sifat ini. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan mungkin bisa menjalankan dua sifat ini, keimanan kepada Allah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka yang berakal sehat. Kecuali mereka yang memiliki akal yang lurus, akal yang selamat. Sehingga secara akal dan dalil Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wasallam sangat bertentangan. Tidak bisa diterima jamaah rahmatullah apabila kita mengatakan ada wali Allah Subhanahu wa taala yang gila. Dan para ulama berkata, inna asyrafa haditsin ruwiya fi dzikril awliya wa huwa haditsun rawahu al-Imam Bukhari rahimallahu taala an Abi Hurairah. Dan ada pun hadis yang mulia yang menunjukkan di antara sifat wali Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala qala," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Man 'ada li waliyan
faqad athantuhu bil harbi. Maka barang siapa yang memusuhi, membenci waliku, kata Allah, maka sungguh aku telah mengumumkan untuknya perang. Wala yazalu 'abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah hambaku itu senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah yang dia lakukan sampai aku mencintainya. Lihat jemaah rahmat Allah, dua lafaz atau dua kalimat, rangkaian kalimat ini. Hadis Nabi SAW menunjukkan sesungguhnya di antara sifat wali Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan wajib maupun amalan sunnah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Sehingga bagaimana mungkin seseorang itu dikatakan dia seorang wali apabila dia gila? Padahal di antara sifat wali Allah Subhanahu wa taala, sifat wali Allah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadits qudsi ini adalah mereka yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan-amalan wajib maupun amalan-amalan sunnah. Dan mustahil orang gila bisa melakukannya. Mustahil orang gila bisa melaksanakan salat. Mustahil orang gila bisa melakukan ibadah haji dan umrah. Mustahil orang gila bisa melakukan perkara-perkara dunia, apatah lagi perkara akhirat. Sehingga jemaah rahmat Allah, untuk bisa menerima orang gila menjadi seorang wali, maka secara akal sehat dan fitrah yang lurus menolaknya jemaah rahmat Allah. Andaikan mungkin kita tidak berlandaskan dengan Quran dan Sunnah, secara akal sehat saja membantah hal demikian. Bagaimana mungkin orang gila yang pekerjaannya itu tidak bisa kita cerna apa yang dia lakukan, yang dimana kelakuan mereka tidak bisa kita terima secara akal sehat. Ya, kadang telanjang, kadang makan sampah, kadang melakukan hal-hal yang aneh seperti orang yang kesurupan, kadang berteriak, wajah tubuh-tubuh mereka kotor, mereka jorok, dan hal-hal yang sebagainya. Bagaimana mungkin orang gila itu dikatakan seorang wali? Sementara mereka butuh untuk ditolong, sementara mereka butuh untuk dirawat, sementara mereka butuh untuk disembuhkan jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin derajat mulia ini, derajat ketakwaan kepada Allah ini, yang agung ini, kita semakkan kepada orang gila? Jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala. Maka kemudian lanjut hadis qudsi tersebut, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih. Maka apabila aku mencintai hambaku, maka aku akan pun menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih. Dan aku menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Wa rijluhu allati yamshi biha. Dan begitu pula kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Wa la in sa'alani la'utiyannah. Dan apabila mereka meminta kepadaku, maka pasti aku akan berikan kepada mereka apa yang mereka minta. La in ista'adzani la uidzannahu. Dan apabila mereka meminta perlindungan kepadaku, maka niscaya aku akan memberikan pertolongan kepada mereka. Maka lihat jemaah rahmat Allah, sifat wali yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW tidak terlepas dari amalan-amalan yang mulia yang mereka lakukan, yaitu mereka senantiasa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, apakah yang wajib maupun sunnah. Dan Syekh Shalih Al-Munjid hafizallahu taala anhu berkata, wa darajatul tsaniyah min awliyaillah wa hiya darajatul sabiqin al-muqarrabin alladhina taqarrabu ila Allah ba'da al-fara'id bil ijtihadi fi nawafil at-ta'at wal inkifafi an daqa'iqil makruhat min khilalil wara' allati yuhjibuhum 'anil syubuhat. Maka adapun derajat yang kedua dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah derajat as-sabiqin, orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, al-muqarribin, orang-orang yang senantiasa ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina taqarrabu ila Allah ba'da al-fara'id, yaitu orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah setelah mereka melaksanakan ibadah-ibadah wajib, bil ijtihadi fi nawafil ta'at, dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan nawafil jamaah rahmatullah, wal inkifafi an daqa'iqil makruhat, dan mereka senantiasa menjaga diri mereka dari perkara-perkara makruh yang diantara sebab mereka terlindungi dari perkara-perkara syubhat. Lihat jamaah rahmatullah, bagaimana keutamaan amalan-amalan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita di antara Syekh Shalih Al-Munjid hafizallahu taala anhu wa ra'ah, para wali Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa melaksanakan ibadah sunnah setelah melaksanakan ibadah wajib.
Dan mereka tidak cukup dengan amalan yang mereka lakukan, akan tetapi mereka menjaga diri-diri mereka dari perkara-perkara haram, perkara maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan di antara sebab seseorang itu ada dalam diri mereka syubhat. Ala yadhunnun anna al-qiyama bil wajibat wal imtina' 'anil muharramat amrun sahl. Dan jangan kalian mengira dan jangan dikira bahwasanya melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib, apakah yang wajib maupun sunnah, atau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dosa kecil maupun dosa besar adalah perkara mudah. Sungguh jamaah rahmat Allah, kadang kita melaksanakan sebuah perintah sangat susah untuk kita laksanakan. Di antaranya adalah salat 5 waktu. Kemudian di antaranya bersedekah bagi orang yang mampu, melaksanakan ibadah haji dan umrah, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang ibadah-ibadah yang kita lakukan itu berat. Atau kita meninggalkan larangan dan maksiat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sudah merasa nikmat melakukan maksiat dan dosa tersebut, sehingga untuk meninggalkannya itu sangat susah buat kita. Maka derajat wali ini jamaah rahmat Allah tidak terlepas dari ketaatan-ketaatan yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terlepas dari penjagaan diri mereka dengan maksiat dan dosa yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mendapatkan derajat wali, maka hendaknya kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, apakah yang bersifat wajib maupun sunnah, dan senantiasa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang berbau ghibah, yang berbau namimah, yang berbau menyudutkan, mencela, menghina, memaki kaum muslimin. Adapun kalau kita menjelaskan penyimpangan-penyimpangan kaum muslimin, maka ini adalah merupakan bukan di antara perkara yang hina jamaah rahmat Allah. Bahkan ini adalah merupakan perkara jihad, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka menjelaskan penyimpangan manusia, kesesatan manusia, salah jalannya manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian mereka mendakwakannya, mengajak manusia kepada perkara tersebut, maka ini wajib kita bantah. Maka ini wajib kita luruskan, maka ini wajib kita jelaskan jamaah rahmatullah, agar jangan sampai kaum muslimin salah dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau investasi bodong saja, andaikan ada orang datang kepada kita menawarkan investasi, silakan Bapak berinvestasi 10 juta, maka Bapak akan mendapatkan uang 20 juta setiap bulannya. Jadi ada nominal tambahan 10 juta setiap bulannya. Kalau kita mungkin mengetahui orang ini suka berbohong, orang ini suka berdusta, pengangguran, yang tiba-tiba datang menawarkan investasi, maka kita akan mengatakan investasi ini adalah investasi bodong. Kita tidak akan mungkin mempercayainya. Atau kita mungkin mempercayainya sampai datang waktu bulan yang ditentukan, jatuh tempo, kita akan mendapatkan keuntungan 10 juta dalam setiap bulannya. Namun kita tidak mendapatkannya, maka kita akan marah jamaah rahmatullah. Karena kita yakin orang ini pembohong. Kita yakin ini orang pendusta, tidak benar ucapannya dan perbuatannya. Dia telah menipu kita. Itu dalam perkara dunia. Maka kenapa tidak diperlakukan dalam perkara akhirat? Maka kenapa kita tidak mengatakan orang tadi itu seorang pembohong, sebagaimana kita mengatakan orang ini pembohong dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, menawarkan amalan-amalan tertentu. Seperti baru-baru ini jamaah rahmatullah, ada sebuah tempat yang dia mengatakan tidak mengapa meninggalkan solat 5 waktu. Tinggalkan saja solat 5 waktu. Yang penting Anda pernah melaksanakan solat walaupun hanya sekali. Dan Anda harus membayar 5 juta sebagai bentuk investasi di negeri akhirat. Ajaran-ajaran ini jamaah rahmatullah banyak. Andaikan kita tidak, ya, kadang orang mengatakan jangan saling menyalahkan. Maka perkataan ini jamaah rahmatullah bisa benar, bisa tidak benar. Benar kalau dalam perkara ijtihadiyah, dalam perkara furu'iyah dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa. Misalnya ketika seseorang itu tasyahud, ada yang mengerakkan jarinya seperti ini, at-tahiyyatu lillah dan seterusnya, dan ada yang mendiamkannya, maka tidak mengapa. Atau ketika dia bangkit dari rukuk, dia mengatakan samiallahu liman hamidah, ada yang kembali bersedekap, ada yang tidak bersedekap, maka tidak mengapa dalam perkara furu'iyah. Ini lumrah, ini perselisihan yang mu'tabar, yang masih bisa diterima. Adapun dalam perkara usul, dalam perkara pokok di dalam agama ini, apabila kita melakukan penyimpangan, maka tidak ada ceritanya toleransi jamaah rahmatullah. Maka ini harus diluruskan. Seperti kemarin ini baru-baru lagi ada ajaran sesat. Andaikan kita tidak mengatakan, tidak usah saling menyalahkan, biarkan kaum muslimin itu melakukan apa yang mereka lakukan, maka pasti agama ini rusak jamaah rahmatullah. Dan orang yang mengatakan demikian ini, maka sama halnya dia menyetujui kerusakan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Misalnya kemarin ada aliran sesat di mana mereka membolehkan solat 4 arah, utara, timur, selatan, barat. Dengan perkataan ini kita aplikasikan di setiap keadaan, di setiap permasalahan, maka sudah lama agama ini rusak jamaah rahmatullah. Tidak usah saling menyalahkan. Silakan Anda solat fajar 3 rakaat. Tidak usah saling menyalahkan. Silakan Anda solat asar 5 rakaat.
Silakan Anda zikir sambil berjoget. Silakan Anda datangi kuburan meminta doa kepadanya. Ini bahaya jamaah rahmat Allah. Perkataan ini kalau dialamatkan dalam perkara furu'iyah, dalam perkara cabang, dalam perkara fikih, maka tidak mengapa. Yang tentunya fikih tersebut, permasalahan fikih tersebut masih bisa ditoleransi. Namun kalau perkataan ini kita arahkan dalam perkara usul, maka hati-hati, ini bisa menjadi kerusakan. Maka hendaknya seseorang itu ketika dia berbicara, dia dibangun di atas ilmu. Ya, jangan pitikanak-kanai, jangan asal ngomong, jangan asal beragama dengan perasaan. Mereka senantiasa mengatakan salafi sedikit-sedikit syirik, salafi sedikit-sedikit bid'ah, salafi sedikit-sedikit menyalahkan. Jamaah rahmatullah, kalau kita tidak menjelaskan kerusakan-kerusakan yang terjadi, penyimpangan-penyimpangan kaum muslimin yang mereka lakukan, maka agama ini sudah rusak jamaah rahmatullah. Apa jadinya jamaah rahmatullah? Dan ketahuilah jamaah rahmatullah, tidaklah manusia itu berselisih kecuali mereka menyimpang dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu pasti mutlak, karena yang menyebutkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Andaikan agama ini bukan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya mereka akan mendapatkan perselisihan. Dan tidaklah manusia itu banyak mendapatkan kebingungan dalam beragama kecuali mereka menyimpang dari Quran dan Sunnah Nabi SAW dan mengikuti perkataan manusia. Satu manusia mengatakan ini, dai ini mengatakan ini, ustadz ini mengatakan ini, kiai ini mengatakan ini, syekh ini mengatakan ini. Kalau bukan datang dari Allah, maka pasti orang yang beragama itu pasti bingung. Jamaah rahmatullah. Tarekat satu mengatakan ini, tarekat ini mengatakan itu, tarekat ini mengatakan demikian. Tarekat itu banyak jamaah rahmatullah. Kalau manusia tidak berjalan di atas Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka pasti mereka akan menyimpang. Maka pasti mereka akan bingung sendiri dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian mereka futur, jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam agama kita harus selektif. Jangan sampai kita mudah dibodoh-bodohi. Lakukan amalan ini, lakukan ritual ini, bayar sekian, kamu akan dapat syurga. Banyak jamaah rahmatullah, aliran-aliran sesat, aliran-aliran sempalan yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin, sebabnya mereka tidak berlandaskan Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Di antaranya juga beragama di atas akal-akal pikiran mereka, otak-otak filsafat mereka, yang mereka palingkan makna-makna Al-Quranul Karim tidak sebagaimana mestinya, mencaplok perkataan Hallaj, mencaplok perkataan tarekat ini, kemudian diramu sehingga lahirlah ajaran-ajaran yang nyeleneh, ajaran-ajaran yang menyimpang yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Apakah semudah itu kita kemudian bisa menyimpang dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala dengan hanya mendengarkan perkataan manusia? Kalau zaman rahmatullah, ada orang yang mengaku nabi saja, kemudian kita bisa melihat kesaktiannya, dia mungkin bisa menyembuhkan, bisa begini, bisa itu. Kita melihat ada karomah padanya, kita percayai mereka. Maka bagaimana lagi kalau nanti muncul Dajjal? Dajjal yang sebenarnya, pembohong yang sebenarnya, yang kelak dia bisa menghidupkan dan mematikan, bisa mengeluarkan api di tangan kanannya dan air. Jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya kita senantiasa meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus ya Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau telah beri nikmat kepada mereka, yaitu diantaranya para nabi, para rasul, siddiqin wa syuhada, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan bukan jalannya orang-orang yang engkau sesatkan. Maka inilah jamaah rahmatullah. Maka poin yang paling penting jamaah rahmatullah di pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, maka tidak ada ceritanya wali itu gila. Tidak ada ceritanya wali Allah Subhanahu wa taala itu kehilangan akal sehat. Bahkan jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang bisa seseorang itu meraih derajat kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Berkata Khabbab li rajulin, Khabbab berkata kepada seseorang, taqarrab ila Allah mastata'ta. Dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesanggupanmu, dan jangan berlebihan. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka lan tataqarraba ilaihi bi syai'in huwa ahabbu ilaihi min kalami. Ketahuilah, tidaklah engkau melakukan sebuah amalan yang bisa engkau mendekatkan diri kepada sesuatu kecuali engkau membaca perkataannya, kecuali engkau senantiasa menukilkan perkataan-perkataannya. Dan ketahuilah, apabila engkau mencintai seseorang dan engkau senantiasa mengikuti perkataannya, membaca perkataannya, terngiang-ngiang perkataannya, maka pasti dia mencintaimu. Maka bagaimana halnya dengan Allah Subhanahu wa taala? Apabila engkau senantiasa membaca Quran, setiap saat engkau melantunkan Quran, ketika berjalan engkau murajaah membaca Quran, berzikir dengan membaca Quran, kecuali di tempat-tempat yang tidak boleh, di dalam WC misalnya, dan di tempat-tempat yang najis yang lainnya yang kotor, maka setiap saat engkau membaca Al-Qur'anul Karim, maka pasti Allah Subhanahu wa taala mencintaimu. Maka adakah orang gila
bisa membaca Quran? Apakah ada orang gila, orang yang tidak waras, itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan salat 5 waktu tepat pada waktunya, bisa mengingat apa yang dia ucapkan? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kemudian kita senantiasa merujuk kepada Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kita senantiasa mengembalikan perkara-perkara kita dalam agama ini kepada nas Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam sesuai dengan pemahaman salafil ummah yang dijelaskan oleh para ulama. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadikan orang gila sebagai wali, maka tentunya jamaah dirahmati Allah, secara akal sehat saja tidak bisa menerimanya. Menjadikan orang gila sebagai wali, maka secara dalil Quran dan sunnah Nabi SAW yang sudah sangat jelas, maka mustahil bisa diterima jamaah dirahmati Allah. Jangan sampai kemudian kita mengatakan itulah memang salafi wahabi, suka menyalah-nyalahkan orang. Salafi wahabi selalu miliknya surga sendiri. Andaikan kita tidak menjelaskan jamaah dirahmati Allah, maka mungkin kita akan menjadi semuanya orang gila. Maka kita akan dikatakan wali kalau kita sudah gila. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah rahmatullah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara syubhat, dari perkara-perkara nyeleneh, dari perkara-perkara yang tidak ada sumber pendalilannya dari Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam.